Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yuna. Kali ini aku akan membawakan kalian materi tentang salah satu teknologi yang udah sering banget kalian pakai, yaitu Kris. Tapi sebelum aku masuk ke materi utama, aku mau ngajakin kalian throwback dulu nih sebentar ke era 2018-an ke bawah. Nah, ada apa sih dengan era 2018-an ke bawah? Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau reminder dikit ya, ngingetin sedikit, apa sih perbedaan antara digital payment yang dulu sama digital payment yang sekarang? Perbedaannya apa sih? Nah, aku ambil contoh di Kota Malang ini aja deh. Di Kota Malang kan dulu ya digital paymentnya itu masih bisa dilakukan di minimarket yang besar atau di mall-mall kayak di mall atau di Matos. Misal nih aku ngambil di Matos. Nah, di Matos itu misal kita mau beli catam ya misalnya, beli catam beli minuman. Nah, dari kejauhan tuh ya udah kelihatan nih di meja kasirnya ibarat kayak mading pengumuman sekolah. Bedanya apa? Bedanya kalau mading pengumuman sekolah isinya pengumuman, yang ini isinya kode QR semua, Bos. Jadi lu bayangin ya, dari di meja kasir ini tuh udah kelihatan stiker warna-warni ditempel ya berbagai macam kode QR. Entah yang Shopee Pay punya kode QR-nya sendiri, yang GoPay punya kode QR-nya sendiri, yang OVO punya kode QR-nya sendiri, ya sangat-sangat berbeda-beda, bervariasi, individualisme mentok guys. Apalagi nih, kita harus tanya dulu ke kakak kasirnya, Kak, ini sistem kode QR-nya yang available yang apa ya? Karena nggak semua store itu nyediain berbagai macam aplikasi teman-teman. Kadang nih cuma nyediain kode QR bagi Shopee sama GoPay doang. Kadang-kadang cuma nyediain OVO sama GoPay doang. Kan nggak lucu ya kalau misal kita mau bayar pakai Shopee, terus yang bisa cuman GoPay sama OVO. Kan kita jadi ribet banget nih. Harus nyesuaiin metode pembayarannya mereka. Pihak merchantnya juga ribet karena harus nyediain berbagai macam kode-kode QR. Nah, dari fenomena inilah Bank Indonesia kita tuh melihat kok kayaknya sistem pembayaran digital di Indonesia itu masih sangat terfragmentasi, masih sangat ribet banget nih. Kenapa nggak dibuat yang lebih simple aja gitu? Nah, dan akhirnya adalah gebrakan di tahun 2019 teknologi kris ini diluncurin. Nah, kris ini adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, teman-teman. Dia ini diluncurin langsung sama Bank Indonesia kita dan juga didukung sama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat dengan ASPI. Jadi ini ya, ibarat kalau dulu itu setiap aplikasi punya bahasanya mereka masing-masing, punya kode QR-nya mereka masing-masing. Dengan adanya kris ini, mereka tuh dipaksa pakai satu bahasa yang sama. Jadi ibarat kayak bineka tunggal ikanya si kode-kode QR tadi guys. Cukup satu kode aja udah bisa dipakai dari berbagai macam aplikasi karena sistemnya udah dicampurin. Sistemnya udah dijadiin satu. Cukup satu itu aja ya, one for all udah bisa gitu guys. Jadi dari sini udah bisa disimpulin ya bahwasanya kris ini adalah standar kode QR nasional untuk pembayaran digital di seluruh Indonesia. Dan kris ini nggak cuma satu macam teman-teman macamnya. Di sini kris itu dibagi jadi tiga. Ada yang MPM statis, ada yang MPM dinamis, sama ada yang CPM. Misal nih kayak yang di MPM statis, ini tuh yang sering banget kita temui, apalagi di warung-warung atau UMKM kecil. Ya paling gampang di kantin belakang sekolah itu pakai ini semua guys. Jadi si MPM statis ini itu kita masukin manual nominal dari transaksinya. Beda sama MPM dinamis sama CPM. Kalau MPM dinamis itu kita udah diinputin nih sama pihak kasirnya atau sama sistemnya. Kalau CPM kitanya yang ngasih kode QR-nya, barcode-nya, si pihak kasir yang nge-scan. Jadi kalau kita simpulin ya MPM statis tuh kita nginputin nominalnya manual, kalau yang dinamis sama CPM udah diinputin langsung sama pihak kasirnya. Jadi tinggal ngasukin pin pembayarannya aja guys ya. Simple banget bukan? Dari sini tuh aku mau ngejelasin cara kerja kris. Mungkin ya kalau kalian ngelihat nih dari bagan yang aku udah buat, mungkin ada bingung ini, ada beberapa kalimat-kalimat asing. Kayak misal BJSP, apa nih BJSP ya? Nah, di sini aku mau ngejelasin kalian dengan bahasa yang sederhana mungkin. Aku berharap kalian paham dengan apa yang aku jelaskan. Jadi aku mau pakai pendekatan analogi atau permisalan.
Nah, di sini aku mau kalian ngebayangin kalau saldo atau uang yang akan kita transfer ke pihak merchant diibaratkan sebagai mobil. Lah, kenapa mobil? Karena mobil kan macamnya berbeda-beda tuh ya, berbagai merek, berbagai warna. Sama kayak saldo kita. Saldo kita bisa dari Shopee, bisa dari GoPay, bisa dari OVO, ya macam-macam. Nah, di sini keris ini adalah ibarat gerbang tol, teman-teman. Jadi ya, kalau kalian mau ngebayangin atau ngimajinasiin, dia ini ya, si biru-biru ini itu ibarat jalan tolnya, guys. Jadi ketika kita nge-scan, kita tuh ibarat ngebeli tiket tol ke final destination kita atau ke rekening si pihak merchant ini tadi. Nah, kan kita nge-scan, kita masukin kode, itu kan buat apa sih? Itu buat diverifikasi, guys, datanya. Nah, verifikasi data ini tugasnya siapa? Tugasnya si PJSP. Jadi PJSP ini ibarat mas-mas, udah nggak pakai ini sih sebenarnya, tapi ibarat kayak patroli atau pegawai yang masih ini saldo kita ini cukup apa kagak sih? Ya, apakah kalau kita transaksi ini nggak bakal keres di tengah jalan? Bener-bener kayak ibarat ngecek dulu mobil kita ada baretnya gak, ban kita gembos apa kagak gitu. Nah, ketika udah clear semua, kayak udah saldonya aman dan lain-lain, masuk nah kan kita ke jalur tolnya. Nah, jalur tol utama ini itu diibaratkan sama sistem antar bank ini, teman-teman. Jadi kan kalau misal kita pikir secara logika nih, jalur tol kan itu tujuannya adalah menghubungkan berbagai jalur ke berbagai kota, right? Dan tentu aja rekening dari pihak merchant kan nggak mungkin cuma dari satu bank yang sama toh. Pasti ada yang Mandiri lah, ada yang BCA, ada yang BRI. Nah, tugasnya sistem antar bank ini ibarat jalan tol yang nge-guide kita. Lu lewat mana nih? Tujuan akhirnya di A. Oh, berarti lu pakai jalur 1. Oh, tujuan akhir lu di B, berarti pakai jalur 2. Jadi ibarat sistem antar bank ini yang ngarahin kita lewat yang mana gitu, teman-teman. Dan ya cuman sama itu aja. Hanya dari semoga kalian paham ya apa yang aku maksud. Jadi sih uang kita diibaratkan jadi mobil, gerbang tolnya itu kris, lalu PJSP itu yang ngeverifikasi, terus sistem antar bank tuh ibarat jalan tolnya, teman-teman. Dan dia itu dilakuin dengan hitungan detik aja. Emang keren banget ya buat Indonesia kita. Appreciate, tepuk tangan dulu, teman-teman. Selanjutnya ada manfaat kris. Udah kelihatan kan sebenarnya seberapa bermanfaatnya si kris ini, guys. Bagi kita transaksi jadi lebih cepat, praktis, dan juga aman. Ya, hanya bermodalkan HP, internet, sama sinyal doang udah bisa melakukan transaksi, guys. Nggak usah repot-repot bawa dompet, nggak usah repot-repot bawa cash. Udah cuma bermodalkan 3 hal itu aja udah bisa melakukan transaksi pembayaran, teman-teman. Dan dari pihak merchantnya juga sangat terbantu. Mereka udah nggak lagi nih ngeprint, ngedit, nempelin berbagai kode-kode QR kayak biasanya. Cukup satu itu aja udah bisa, guys. Dan juga dia tuh menghindari resiko adanya uang palsu, teman-teman. Jadi sangat lebih aman, lebih praktis, lebih cepat, lebih hemat. Also, kalau kepake kredit ini, kita bisa pihak merchant tuh lebih gampang untuk ngelihat atau ngatur data pengeluaran atau pendapatannya. Kalau udah kelihatan kan tuh sebenarnya. Nah, jadi kris ini udah kelihatan kan, guys, sangat amat mendorong perputaran roda ekonomi kita, dan itu adalah masuk di manfaatnya dari pemerintah, teman-teman. Jadi keren banget si kris ini, gerakannya sih gokil. Ya, tapi tentu aja ya, ada manfaat, ada juga tantangan. Yang aku udah bilang tadi ya, tantangan utama kita kan modal untuk pakai kris ini cuma 3. HP, internet, sama sinyal. Nah, tapi guys, kalau nggak ada antara 3 ini, iya percuma, teman-teman. Misalnya nih, kita yang sering terjadi tuh sinyal. Apalagi di kantin sekolah belakang tuh ya. Sorry tuh saya ini izin dulu. Di kantin sekolah belakang, terutama di toko-toko yang di deket tembok tuh ya, kalau mau pembayaran pakai kris itu pasti gini dulu nih. Pasti nih guys, kalau kan nggak dapet sinyal, sumpah dah. Jadi udah kelihatan kan seberapa ketergantungannya si teknologi kris ini sama sinyal atau internet. Jadi ya percuma guys, tuh ada internet, ada saldo, kalau nggak ada sinyal nggak bisa dipakai krisnya.
Nah, yang kedua, ini merupakan tantangan terbesar ya kalau menurut aku. Yang kedua dan ketiga ini adalah literasi digital masyarakat sama adanya MDR. Literasi digital masyarakat ini dalam artian eh, penerapan kris untuk warga-warga yang biasanya ada di pelosok atau di desa. Dan juga biasanya ini terjadi pada generasi atas-atasnya kita yang biasanya itu dalam tanda kutip kurang melek teknologi. Kan apalagi kayak nenek atau kakek kita yang misalnya jaga warung atau gimana, itu kan kayak kan duitnya kecil kan, jadi kayak gak kerasa pegang langsung gitu loh guys uangnya apalagi kan nominalnya juga kecil. Jadi kalau nggak pegang duitnya langsung tuh nggak kerasa dapet gitu, nggak kerasa real gitu feelnya. Tapi ini untungnya hanya terjadi di seberapa macam generasi lah ya. Tapi yang MDR ini tuh berlaku untuk percan aja guys. Jadi dia tuh ibarat kayak biaya admin gitu loh. Biaya admin ketika dia dapet pendapatan dari situ, nanti setiap transaksi bakal dikenain biaya admin sebesar 0,3%. Nah, ini udah ditentuin langsung sama Bank Indonesia, jadi udah terjamin adil sama terverifikasi teman-teman. 0,3% ini seberapa sih? Jadi kalau misal kita ada pendapatan 100.000 gitu ya, yang dipotong itu cuma 300 ribis aja guys. Jadi si pihak merchantnya tuh dapat sebesar 99,700 rupiah aja teman-teman. Jadi sangat memberatkan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ya tetap aja beberapa UMKM ini masih biasanya mempertimbangkan nih keuntungan tipis ini. Tapi ingat lagi ya, kalau ini tuh udah diterapin langsung sama Bank Indonesia. Jadi udah nggak usah khawatir lah, ini udah terintegrasi langsung gitu. Next ada masa depan QRIS. Jadi QRIS ini tuh udah sangat berkembang teman-teman. Dia itu udah sampai bisa dipakai di berbagai negara. Atau yang namanya itu cross border payment. Jadi dia ini udah bisa dipakai di negara lain. Nah, wisatawan dari negara lain juga bisa langsung pakai QRIS ini di negara kita. Contoh, kayak negara-negara Singapura, Thailand ya, Filipina itu udah bisa ya QRIS ini. Udah bisa pakai QRIS ini guys. Misal mereka datang ke Indonesia, kan kalau misal di Thailand kan mata uangnya baht. Nah, mereka ini kalau pakai QRIS itu nggak usah repot-repot konversiin si baht ke rupiah guys, udah langsung otomatis kekonversikan. Jadi ketika mereka bayar, yang masuk ke saldo rekeningnya si pihak merchant udah dalam bentuk rupiah. Ini sangat amazing bukan ya, sangat ada gitu gebrakannya. Ini pun tahun lalu teman-teman. Jadi udah bisa dilihat ya, kedepannya mungkin udah bisa sampai Europe ya kan, apalagi nih di Jepang udah bisa. Jadi sangat ya, teknologi QRIS ini appreciate again dan again kepada Bank Indonesia kita. Nah, sebenarnya segitu dulu teman-teman penjelasan dari aku, semoga kalian paham, dan thank you banget sebelumnya udah ngeluangin waktu untuk nonton video aku sampai selesai. Kalau misal ada yang masih bingung atau masih kayak ngeganjel gitu, tanyain aja gak apa-apa langsung ke kolom komentar di bawah. Thank you so much udah nonton sampai akhir dan see you in next video. Bye bye.